Koalisi Anies Muhaimin ini satu-satunya koalisi rakyat tuh yang nggak ada eks penguasanya. Karena kalau kita hitung di irisan elektoral, Demokrat ini agak sulit nih masuk ke Prabowo karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya cuma ditemenin Ucup nih, tapi sekarang lengkap nih Heri dan kawan-kawan. Rame nih sekarang, krunya tuh ada 128 orang. Jadi minimal viewer gue tuh ada 128 ya. Nah ini kita kembali lagi dalam suasana menang 3-1 Liverpool. Nah yang kalah 3-1 nggak usah disebut lah ya. Ya gitu lah, walaupun hasilnya sama kan, tapi ya itulah. Jadi gimana Her? Siap Bang, ketemu lagi Bang, masih di ruang aspirasi Hensat. Ya, ruang aspirasi Hensat nih namanya. Siap. Bang, ini kayaknya ada yang kelihatan brilian nih Bang kalau kita ngomongin politik ya. Apa tuh? Kayaknya langkah yang diambil sama Anies Baswedan itu untuk menggait Cak Imin itu kayaknya tepat banget nih Bang. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Iya. Ya itu karena mereka pertama yang berdua, yang pertama berpasangan, jadi others can only follow gitu, yang lain tuh ngikutin akhirnya. Bahkan kemudian mempertimbangkan gimana caranya ngalahin Amin ya katanya, Iya, Anies Amin. Muhaimin ini gitu. Dipertimbangkan, ini kalau Caimin pasangannya Mas Anies gimana nih, apakah perlu ada Nahdien juga, apakah perlu ada Jawa non Jawa atau gimana gitu. Bahkan kan ada juga memperkirakan, wah atau berhitung ya, wah Mas Anies ini sudah kuat di Jawa Barat, kuat juga di Jawa Timur. Kalau gitu kita mesti tandingin di Jawa Barat, kita tandingin. Ada juga yang bilang, wah kita tandingin di Jawa Timur aja lah. Ada yang bilang, wah kita nggak usah nandingin lah, kita kan ada Pak Jokowi misalnya gitu. Jadi Anies dan Muhaimin ini memang akhirnya menjadi titik sentral perbincangan di semua koalisi. Walaupun koalisinya berubah-berubah, tapi ya nyatanya saat ini ya kan kita udah pernah ngobrol nih. Sebetulnya kan 2024 ini kan pertarungan antara 3 presiden. SBY, Megawati, Jokowi gitu. Waktu itu di koalisi perubahan ada SBY. Tapi kan SBY-nya pindah ke Pak Jokowi kan. Dan ke Pak Jokowi, kamu tuh manggil Prabowo aja lagi ke Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya ada Pak Jokowi kelihatannya. Nah Mas Ganjar tentu saja sudah punya Bu Mega. Jadi koalisi Anies Muhaimin ini satu-satunya koalisi rakyat tuh yang nggak ada eks penguasanya. Jadi bakal menarik nih pertarungannya, apalagi mereka dideklarasikan pertama. Berhitung lah ini koalisi-koalisi yang ada sekarang. Ini menarik ya, kepindahan Demokrat ke Pak Prabowo nih. Ini kelihatan sekali peran SBY ya, karena SBY itu kemarin ngasih speech beberapa, terus pernyataannya tuh trending topik tuh. Saya turun gunung ya. SBY turun gunung. Terus jadi memang figur AHY yang kemarin sangat kalem menyikapi case yang ada ya pada saat PKB masuk ke koalisi perubahan dan bilang move on, itu kurang terlihat ya. Mungkin nanti pada saat deklarasi Kamis kalau nggak salah 24 September atau 25 September tuh ya, hari Kamis, nanti tolong dicek lagi. Itu kelihatannya pengumuman bakal Pak AHY, Mas AHY ya. Tapi ya kalau kita lihat kemarin memang peran SBY itu sangat dominan. Nah pertanyaannya, itu masuknya SBY ke koalisinya Pak Prabowo, itu sudah izin Pak Jokowi belum tuh? Karena kalau gini, kalau belum izin Pak Jokowi dan Pak Jokowi nggak suka, itu bisa panjang juga tuh urusannya buat Pak Prabowo tuh. Karena kalau kemudian Pak Jokowi ternyata tidak menyukai ada tambahan koalisi baru, kan tadinya koalisinya kan semuanya menteri-menteri dia tuh, Pak Prabowo, Erlangga Hartarto,
terus Zulkifli Hasan. Ini kan menteri-menteri Pak Jokowi, jadi otomatis under kontrolnya Pak Jokowi sebagai presiden. Walaupun Pak Jokowi berkali-kali bilang itu urusannya ketum parpol, ya enggak lah, ini kan anak buahnya presiden semua. Nah ini sekarang ada orang baru nih, Demokrat. Kalau Pak Jokowi nggak suka ribet, kalau Pak Jokowi suka, ini nanti kalau ada reshuffle menurut saya ya, Demokrat bisa dapat jatah menteri nih. Kalau ada reshuffle, supaya apa? Supaya semuanya ketum-ketumnya menterinya Jokowi semua, kan asik juga. Nah kalau nggak disetujui, terus kemudian Pak Jokowi kasih perintah ke Golkar dan PAN untuk pindah ke koalisinya Ganjar, nggak Prabowo AHY nih, Gerindra dan Demokrat bisa berlayar sih, cuma mungkin perhitungannya agak berbeda. Kenapa saya bilang mungkin? Karena Pak Erlangga Hartarto dan Erick Thohir nih di PAN, ini kesayangannya Pak Jokowi nih. Kalau diminta pindah ke Ganjar, Ganjar dapat tambahan calon wakil presiden. Ini kan sementara ini kan menurut saya ada nama yang pantas jadi wakilnya Mas Ganjar tuh ada nama Tuan Guru Bajang Janul Masdi. Ini teman gue nih, jadi mesti disebut pertama. Terus ini beneran kan ada subjektivitasnya boleh. Terus kemudian ada Ridwan Kamil, Kang Emil. Terus ada teman saya yang lain nih, Pak Mahfud MD gitu. Ya Kang Emil teman lah yang kedua tadi, Mahfud MD. Terus ada Sandi Uno, ini tuh pemain basket kalau Sandi Uno. Nah ini kalau PAN sama Golkar pindah, ini ada ketambahan Erlangga Hartarto sama Erick Thohir, dan posisinya Ridwan Kamil nih jadi kuat kalau kemudian Golkar pindah. Jadi bisa saja yang dipilih oleh Pak Ganjar ya itu Ridwan Kamil untuk memperkuat suara Jawa Barat. Nah ini menarik juga nih teori memperkuat suara Jawa Barat. Kalau dari hasil survei Kedai Kopi kan memang PKS tuh dikjaya lah, atasnya Gerindra. Jadi suaranya Prabowo dan Mas Anies tuh mendominasi Jawa Barat. Ada keinginan untuk Mas Ganjar saya rasa untuk juga minimal bersaing sama suaranya Prabowo dan Mas Anies, itu nggak ketinggalan jauh. Nah salah satu cara pragmatisnya ya, jalur singkatnya mungkin ya dihitung-hitung tuh kalau ngerekrut Ridwan Kamil tuh bisa ngebantuin nge-boost up suara Ganjar gitu. Nah kita lihat aja itu kan hitung-hitungan biasa tuh. Jadi bakal seru juga sih ini gara-gara Demokrat pindah ke Pak Prabowo ya. Setelah nyanyi-nyanyi para jenderal itu ya, kemudian akhirnya berpindah bersama kita menangkan 2024 ya kata Pak SBY. Ya kita lihat aja. Nah gimana tuh Mas Anies dan Muhaimin Iskandar ngelihat Demokrat pindah ke Pak Prabowo gitu ya. Kalau gua pribadi kan pengennya tuh Demokrat balik lagi koalisi perubahan, karena kan di pundak perubahan itu di pundak Demokrat itu udah ada titipan dari rakyat tuh perubahan. Tapi karena dia sudah menentukan pilihan ya bagus juga sih sekarang kan sudah berpasangan ya, jadi kita juga nggak ada beban gitu. Ya dan Mas Zaki tuh sempat saya satu frame di TV One ya, dia bilang seperti kata pidato ketum, yang baik-baik di Jokowi diteruskan, yang kurang baik itu diubah. Jadi tetap aja ada perubahannya. Sebuah peta politik baru sih menurut gue. Jadi ada dua presiden dalam satu koalisi, Ibu Mega di koalisi yang lain, koalisi perubahan, rakyat aja isinya. Gitu. Jadi ini saya kepanjangan ngomong ya. Pertanyaan. Sebenarnya Bang, kalau kita tadi tarik kesimpulan berarti ada 3 topik ya Bang ya. Ada suara Nahdien lagi mulai diperebutkan, tiba-tiba Demokrat ke Prabowo, terus ngomongin siapa sih calon yang tepat buat Ganjar Pranowo. Nanti bakal kita bahas satu-satu ya Bang ya. Oh iya buat Ganjar Pranowo. Yes, buat Ganjar Pranowo. Ya, bukan Puan Maharani kan Bang. Ya soalnya gue lulusan 4 sih, jadi Jawa Barat tuh kami terus. Ya, kita bahas satu persatu dulu ya Bang. Kita ngomongin tentang baru semalam kayaknya Bang Demokrat mendeklarasikan kalau dia tuh bakal masuk ke bukan bakal sih sebenarnya sudah masuk ke ngomongin tentang ke Prabowo. Sebenarnya di koalisi ini Demokrat masih mengincar kursi cawapres sih? Kalau menurut gue sih nggak lagi ngincer
kursi cawapres ya, walaupun gue agak miss juga nih sebetulnya, karena kalau kita hitung di irisan elektoral, Demokratnya agak sulit nih masuk ke Prabowo karena elektoralnya tuh atau pendukungnya atau suaranya tuh beririsan dengan Gerindra, beririsan dengan Demokrat, dan mungkin juga beririsan dengan PAN gitu. Tadi gue pikir ke PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan, P3 dan Demokrat nih elektoral akar rumputnya tuh nggak beririsan. Kalau dengan Golkar nih menurut gue beririsan juga, walaupun yang dominan itu yang dijual ya Pak SBY, ini mohon maaf juga Mas Ahy. Dan ini masih SBY, apalagi kemarin semua move-nya itu terlihat banget move-nya SBY dibandingkan AHY ya, dari nyanyi-nyanyi para jenderal-jenderal, terus kemudian ada foto berbaris jenderal AHY di belakang. Jadi tadinya kan gue salah satu hal yang menurut gue memberatkan Demokrat join Prabowo itu bukan cuma elektoral atau akar rumput yang beririsan, tapi tentang posisi Mas AHY yang mungkin tidak nyaman karena ketemu dengan para jenderal kan. Ini sudah jadi rahasia umum, Mas AHY karirnya di mayor, kemudian beralih ke politik, sebuah hal yang bagus dan berani menurut saya. Tapi kalau ketemu Pak Prabowo mungkin ada pakai gitu ya, apalagi kemarin waktu nyanyi-nyanyi kita lihat itu jenderal semua gitu ya. Jadi memang di luar dugaan saya nih, tapi kalau kita lihat videonya bagaimana perannya SBY di dalam pergeseran Demokrat ke koalisi Indonesia Maju, ini saya paham. Jadi artinya memang kan SBY udah jadi presiden, terus kemudian jenderal juga. Jadi ketemu jenderal-jenderal lain yang biasa aja gitu ya. Mudah-mudahan AHY bisa cepat. Makanya ini kalau tadi kan gue sempat bilang tuh ya, kalau Pak Jokowi reshuffle, ini bisa jadi Demokrat juga ketumnya jadi menteri. Jadi semua koalisi Indonesia Maju tuh menterinya tuh ketua umum partai politik semua gitu. Salah-salah gitu. Jadi di dalam koalisi Indonesia Maju semua ketua umum partai politiknya adalah menterinya Pak Jokowi. Nah kalau udah begitu enak tuh Mas AHY. Jadi kan tadinya, ini mohon maaf juga nih, kan tadinya bilang mantan mayor, terus sekarang jadi mantan menteri. Sebuah hal yang menurut saya sih bagus ya buat karir politik. Tapi apapun itu, sebagai sahabat teman-teman gue banyak Demokrat. Ya kita doakan supaya sukses ya. Siap-siap. Berarti tujuan kali ini di koalisi yang baru dari Demokrat itu berarti bukan mengincar cawapres lagi ya Pak ya? Kalau menurut gue sih enggak ya, tapi mohon maaf ini pengennya kalau Pak SBY sampai ngomong turun gunung tuh serius banget, kelihatannya pengen banget ngalahin pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ya. Ya nggak apa-apa juga, itu bener gitu kan, tujuannya kompetisi pilpres ya jagoan presidennya mesti menang itu. Mudah-mudahannya susah kesampaian gitu, tapi ya kita doain juga lah. Terus kalau bukan cawapres, apa yang dicari sama Demokrat di koalisi kali ini? Banyak kan, bisa menteri, bisa kepala badan gitu. Dan yang terpenting itu dalam sebuah kontestasi pemilihan presiden itu nggak melulu tentang capres cawapres, nggak melulu juga tentang menteri-menteri, tapi juga tentang kotel efek atau efek ekor jas ya dari Pak Prabowo ke Demokrat. Karena Demokrat ini sudah sempat merasakan waktu dia jadi partai tengah, jadi nggak ke Pak Prabowo, nggak ke Pak Jokowi, justru elektabilitasnya terjun bebas turun gitu ya. Nah ini sekarang dengan dia berpihak ke Pak Prabowo, ya kita belum tahu juga bagaimana reaksi akar rumput Partai Demokrat. Tapi ya kita lihat lah nanti. Hari Kamis tuh tanggal berapa ya? Saya itu katanya pengumumannya hari Kamis tuh, 25 atau 24 September gitu. 24 ya kalau nggak salah ya. 20 hari Kamis 21 Pak. 21. Oh ya 21 September. Kok jauh banget ya gue? 24 ya. 21 September hari Kamis 21 September 2023 tuh katanya diumumkan secara resmi. Jadi kalau
nonton tayangan ini udah lewat ya berarti memang udah lewat. Diumumkan apa bang? Itu Cawapres dan secara Prabowo. resmi, bukan secara resmi mereka masuk ke koalisi Indonesia Maju, koalisinya Pak Prabowo. Sekarang kan baru medsos aja beredar tuh, Ya, yang pidatonya Pak SBY. betul. Nah, ini sekarang yang 21 September itu hari Kamis, katanya Mas AHY yang akan bicara sebagai ketua umum, mendeklarasikan dukungan untuk Pak Prabowo. Oh, kayaknya makin seru nih bang ya. Karena SBY juga bakal Seru. turun gunung langsung untuk memenangkan Prabowo ya. Berarti kalau ngomongin di koalisi kali ini bang, berarti level keseriusannya itu udah lebih berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Ya. Pertanyaannya gini bang, emang seberapa kuat sih bang suara Demokrat buat ngebantu Prabowo? Oh ini sih untung banyak Prabowo ya. Karena Demokrat kan ada SBY yang tadi gue bilang tuh ada 2 presiden. Ya kuat lah. Makanya tadi gue tuh ngarepin tetap ada di koalisi perubahan tuh supaya berimbang dan mantap nih pilpresnya. Bukan dulu tentang supaya koalisi perubahannya menang, tapi biar seimbang juga kan kekuatan presiden-presiden gitu ya. Bagaimanapun juga mantan presiden tuh kekuatannya mesti dihitung ya dalam pilpres. Namanya mantan presiden kan tetap aja ya mantan orang nomor 1. Jadi pengikutnya juga masih banyak. Gitu lah kira-kira. Tapi kan selama 10 tahun bang, SBY kan udah turun tuh, dan memang kayak nggak terlihat sama sekali selama 10 tahun itu. Apakah masih segitu kuatnya? Ya nggak tahu kan lu bilang tuh udah turun ya. Terus dia bilang lagi turun gunung juga gitu. Jadi makin turun kan. Ya kalau pengikut sih masih banyak, pecinta SBY itu masih banyak juga, pencinta Mas AHY juga masih banyak. Jadi tetap aja nggak bisa dianggap remeh menurut gua, karena kan dia yang pertama lulus threshold ke DPR, kemudian punya kursi juga lumayan banyak, jadi ya harus dihitung sebagai sebuah partai yang akan membantu perjuangan Gerindra. Nah, kalau menurut Bang Hensat nih Bang, Pak Prabowo, sorry Pak Gerindra. Kalau menurut Bang Hensat, kira-kira sebagai seorang pengamat politik dan memang banyak teman di Demokrat, kira-kira strategi apa Bang yang bakal dibawa oleh Demokrat untuk ke Prabowo ini Bang? Strategi yang dibawa oleh Demokrat ke Prabowo ya. Iya. Satu, mengedepankan SBY sebagai presiden ke-6. Jadi orang Indonesia itu kan senang nostalgia ya bro. Jadi yang nostalgia yang paling dekat untuk membandingin pemerintahan Pak Jokowi ya ke Pak SBY gitu. Jadi kalau yang merindukan zaman-zaman SBY itu bisa dimiliki oleh atau bisa memilih Demokrat gitu ya. Strategi yang kedua adalah strategi perubahan. Jadi di antara partai politik yang ada di koalisinya Pak Prabowo, cuma Demokrat yang bisa bicara tentang perubahan. Jadi itu plus poin tuh kalau namanya koalisi Indonesia Maju itu plus ada perubahan dari Demokrat, kemungkinan ya bisa memperkuat suara Pak Prabowo. Kemudian strategi yang ketiga setelah SBY kemudian perubahan. Nah strategi yang ketiga ini menurut saya Partai Demokrat ini tidak bisa dianggap remeh, kuat di beberapa daerah. Misalnya Pacitan itu kuat banget tuh. Nah yang lain nanti dicek ya. Yang terkenal Pacitan sih. Ya memang sejauh ini nama Pacitan itu SBY. Ada di level top ya SBY. Nah Bang, ngomongin misi yang dibawa Demokrat, dia kan mengusung perubahan. Ya. Sementara kalau teman Prabowo tegak lurus Bang ke presiden. Ya. Yaitu dimana dia bakal meneruskan semua kinerja dari dari Jokowi. Nah, ini Bang. Ini pertanyaan bagus. Terus apakah nggak akan bertabrakan itu? Tegak lurus ke Pak Jokowi itu, Pak Prabowo sekarang. Ya. Masih jadi menteri, belum menang. Begitu udah menang, nah perubahan masuk ke kepalanya Pak Prabowo. Saya presidennya sekarang, Pak Jokowi mantan. Namanya mantan, masa dia mengutak-atik
presiden, mau nggak dikutak-atik mantan? Ya, kalau ada perjanjian politik gimana? Ini perubahan penting ini. Justru semangat perubahan itu terjadi kalau nanti Pak Prabowo menang. Nah, ini hati-hati Pak Jokowi nih. Kalau Pak Prabowo menang sebagai presiden, ada virus perubahan itu, bisa jadi ditinggal. Udahlah, Pak Jokowi kan sudah selesai masanya. Sekarang masanya saya memimpin, kata Pak Prabowo. Kalau menang ya Pak Prabowo. Gitu. Jadi ada kemungkinan Pak Jokowi bisa ditinggal ya Pak oleh Prabowo. Ya bisa bro. Namanya mantan, lo mau move on enggak? Kamu udah mantan. Kan ada 9 balikan mantan Bang. CLBK. Iya. Pernah. Kan banyak Bang kalau di luar sana Bang. Iya bro. Kalau Ya. CLBK itu masih ada kesempatan si mantan ini mau bawa kita berkuasa lagi, kan susah. Udah selesai Pak Jokowinya. Sudah sebagai presiden ke-7. Jadi memang Pak Jokowi itu menurut gue mesti terima kenyataan sih. Oke, dia kepuasan publiknya tinggi ya. Kalau di kedai kopi itu 77%. Tapi waktu adalah waktu gitu. Kalau selesai ya selesai. Dan penggantinya ya jadi presiden, dan menjadi presiden itu sama seperti dia memperlakukan mantan-mantan lain ya kan. Pak Jokowi memperlakukan SBY, Bu Mega dan lain-lain gimana? Kan diundang pas upacara aja. Ya. Di belasan, jadi ya dia mesti bersiap tuh jadi orang yang cuma diundang pada saat upacara, terus sidang umum MPR. Ya itu emang kayak gitu, namanya politik kan, karena di atas kan di bawah, mesti terima kayak gitu juga. Makanya menurut gue sebaiknya Pak Jokowi itu dekat sama semua calon, supaya siapapun presidennya nanti, mau Mas Anies, terus siapa lagi yang dua tuh, Ganjar, terus Prabowo. nah itu dia tetap aman. Itu menurut gue ya. Lain. Oke Bang, ngomongin tentang Jokowi dan ngomongin tentang SBY. Ya, tadi Bang masih ngelanjutin tadi bahwa yang namanya Gerindra kan tegak lurus tuh Bang. Dan tadi sempat keluar statement juga ya dari Bang Hensat bahwa belum tentu Jokowi merestui koalisi ini. Ya, kalau seandainya nih Bang, ternyata tidak menemukan titik temu antara SBY dengan Jokowi, kira-kira gimana Bang nasib dan Demokrat itu? Ya Demokrat tetap sama Gerindra, terus Golkar sama PAN ya paling geser pindah sama Pak Jokowi ke Mas Ganjar. Kalau begitu ya maju tetap Demokrat sama Gerindra berdua kan udah bisa. Jadi ya Gerindra sama Demokrat tuh. Oke, Bang. Berarti kalau kita lihat ya Bang, berarti ada kemungkinan dong Gerindra itu bisa ditinggal dan terbiarkan sendiri. Bisa, kan tergantung Pak Jokowi banget ya. Pak Prabowo tuh minimal persepsi publik yang ada tuh kayak gitulah. Ya kalau Pak Jokowi masuk kan bisa juga ditinggal kan, namanya orang ngambek kan boleh gitu. Tapi menurut gue kalau Golkar sama PAN pindah, Demokratnya tetap sama Gerindra. Demokrat tetap dengan Gerindra Bang. Tapi Iya, kemungkinan menangnya kecil ya Bang ya. Wah kalau kemungkinan menang silakan rakyat memilih. Ajak ya gue. Silakan rakyat yang menentukan. Nah kalau dari Bang Hensat Bang sebagai pengamat politik, kalau cuma doang ini Bang, Gerindra dan Demokrat, seberapa besar sih Bang peluang dari Prabowo ini? Kita nggak usah ngomongin menang dulu ya Bang ya, ngomongin bisa masuk ke putaran kedua deh. Ngomongin menang aja. Masuk ke menang aja Bang. Kalau ngomongin menang, misalnya Pak Prabowo udah ngitung nih, wah nggak bisa nih. Terus Pak Jokowi kan, udahlah gabung aja sama Ganjar, jadi wapresnya Ganjar, kan kemungkinan menangnya lebih besar daripada cuma berdua sama Demokrat kan. Jadilah Ganjar Prabowo itu yang didam-idamkan banyak orang selama ini. Ganjar Prabowo melawan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Nah, itu kira-kira yang menang siapa tuh? Double Wow versus Amin. Wow, Amin ya Bang. Ya, itu bagus buat Indonesia lah gitu ya. Gitu, tapi menurut gue kayak itu bisa terjadi tapi kecil mungkin. Jadi kita lihat aja lah, gini, ada
seorang petinggi parpol mengatakan begini, which is menurut gue masuk akal. Bila sampai akhir September Pak Prabowo belum menemukan wakilnya dan nggak bisa deklarasi, Ganjar juga belum bisa ketemu wakilnya dan belum bisa deklarasi, besar kemungkinan akhirnya mereka berkoalisi. Dua-duanya tidak bisa berdeklarasi, akhirnya berkoalisi. Gitu. Sama lah. Yang ini belum ada pasangan, yang ini belum ada pasangan, dicoba udahlah. Gitu. Kawin aja Bang ya. Tapi kan kemarin sempat ramai tuh Bang, muncul nama Gibran yang bakal disandingkan dengan Prabowo tuh Bang. Cuman memang kalau dilihat dari dua pasangan ini banyak sandungannya, yaitu ngomongin tentang usia Bang. Ya, Prabowo kesandung usia, ya kan ya, Gibran juga kesandung dengan usia. Kira-kira bakal kemungkinan terjadi sih koalisi gitu Bang? Nggak usah bro. Nggak ya Bang ya? Nggak usah. Presiden Pak Jokowi juga gitu, dituduh macam-macam lah.